Ini adalah salah satu upacara sakral yang ada di Desa Bungkulan, di mana di dalam upacara ini itu tidak boleh menyalakan api ataupun cahaya ketika salah satu pelinggih itu lewat di jalan raya. Melis yang tercepat yang pernah saya ikutin, jalannya cepet banget. Oke, ini adalah hari pertama kali saya nge-vlog di Desa Bungkulan. Upacara kali ini itu berlokasi di Pura Agung yang ada di Desa Bungkulan. Jarak dari jalan raya menuju ke lokasinya itu sekitaran 200-300 meteran. Lagi deket ya? Oh, yang ini parkirannya ya? Oke, makasih ya. Dan upacara ini itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, ini kesempatan bagus sekali buat saya untuk mengabadikan semuanya di dalam channel ini. Nah, kayaknya sih sebelum berangkat ada tarian ya guys, yang saya perhatikan. Ada tari baris, terus ada tari apa lagi? Canang Sari kayaknya. Untuk pelinggihnya atau orang Bungkulannya bilang pengogongan, itu jumlahnya ada sekitaran 7 dan ada 1 rangde dan ada 2 barong berupa macan dan naga. Sebelum pelinggih itu menuju ke tempat tujuan, itu semuanya itu berputar sebanyak 3 kali mengelilingi Banten yang ada di dalam pura. Dan yang saya perhatikan di sini untuk pelinggihnya yang ada di depan itu jalannya berdampingan. Dan ketika semua pelinggihnya itu siap untuk berangkat, itu ada yang namanya tarian pendek dan juga ada tarian baris. Tapi inilah yang terjadi. Kita baru aja mau jalan, tapi udah, yang baju merah cepet banget tadi bro. Mereka lari bro. Untuk seragam yang berwarna merah dari udang, baju dan kamen, mereka itu pingitan. Jadi mereka itu membawa pelinggih Ratu Manik Geni. Jadi pelinggih inilah yang tidak boleh menyalakan api maupun cahaya ketika berada di jalan raya maupun ketika berhadapan dengan pelinggih Ratu Manik Geni. Yang pakaian merah itu menuju ke arah barat ya. Yang pakaian merah itu mau kemana dia? Ke Sangsit juga. Dan ketika semua pelinggih itu melewati yang namanya pertigaan ini, hanya 1 pelinggih aja yang menuju ke arah barat dan sisanya menuju ke arah Pura Penyusuan. Taman lama bersemi kembali. Dan jarak yang ditempuh dari Pura Agung ke Pura Penyusuan itu sekitaran 6,1 kilometeran. Kalau jalan kaki itu kita akan memakan waktu sekitaran 1,5 jam. Tapi untungnya ketika saya sampai di sini belum mulai tariannya, itu untungnya. Gak percuma lari-lari ya. Dan sekarang saya berada di depan Pasar Bungkulan, di mana di tempat ini ada yang namanya tari-tarian seperti tari pendek dan juga tari baris. Hai guys, nama saya Gede Aldo. Dan tidak tahu kenapa pelinggih yang menuju ke arah barat tiba-tiba aja dia berada di belakang dan menuju ke arah timur, dan inilah yang terjadi. Oke, tadi tariannya nggak buyar ya, soalnya datang yang tadi yang merah itu, yang warna merah. Tapi bulu saya merinding dari sangit. Dan ketika saya asik ngobrol sama si bocil, tiba-tiba aja pelinggih yang ada di samping saya itu tiba-tiba aja maju ke depan saya dan menyebabkan saya itu kocar-kacir di saat itu. Sumpah. Woi, pandu nih bos. Woi, sumpah bos, tadi aku kaget banget ya, ada di tengah-tengah tiba-tiba aja bang. Karena semua pelinggihnya itu sudah jalan dan pada akhirnya tarian-tariannya dihentikan dan kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pura Penyusuan. Dan dari kejadian sebelumnya itu menyebabkan beberapa sekegong itu pecah dan juga ada warga masyarakat yang sandalnya putus di tengah jalan. Tadi baju merah itu kan didahulukan. Nah, kenapa kok bisa gitu? Oh, dia mau simpang ke Sangsit. Ke Sangsit. Tapi mungkin karena ada apa namanya itu bakti untuk dia balik itu maksudnya. Langsung balik dia. Dan sekarang saya mencoba untuk mengejar yang pakai baju merah. Di sini saya berhasil menyalip yang baju merah. Aduh, cepat banget larinya. Saya minum dulu sedikit. Mau kemana nih? Naik mobil nih? Boleh? Ikut boleh?
Untuk cuaca di hari itu cerah banget, tapi sayangnya panas banget bosku. Dan di sini saya melihat beberapa warga itu jenius banget. Ada yang menggunakan payung dan juga ada yang menggunakan kardus untuk melindungi kulitnya dari matahari. Dan di sini saya tidak kalah jenius dengan mereka. Saya itu menggunakan yang namanya sunscreen. Jadi kalau kalian ikut melasti atau upacara lainnya yang ada di Bali agar kulit kalian itu tidak gosong, alangkah baiknya kalian cek sunscreen yang ada di kolom belanja. Warna merah singgah di sini ya. Dan yang lainnya udah pada ke sana. Ada 2 yang saya lihat di sana. Kira-kira kemana itu yang warna merah? Ke pura mana? Petenyuh Cloud. Napasnya udah setengah mati. Dan di tengah perjalanan itu saya melihat yang namanya ambulan dari arah utara menuju ke arah barat. Dan sekarang saya udah berada di pertigaan mau ke Bengkale ya. Kita baru sampai di sini, yang di tengah-tengah. Yang di depan udah duluan dan di belakang juga masih ada. Di Melis kali ini masih bisa mengendarai kendaraan. Beda dengan yang kemarin ke Utamban, itu tidak ada yang dinyalakan kendaraannya. Halo. Oke, sekarang saya berada di pertigaan di Kubu Tamban ya. Yang waktu melasti itu saya baru sampai di sini, bro. Ketika saya mencoba untuk mengejar baju yang berwarna merah, di sini saya bertemu dengan seorang Asli Timor Leste. Kebetulan saya Babinsa Bungkulan. Oh, Babinsa Bungkulan. Saya ikut melaksanakan pengamanan di warga yang sedang melaksanakan persembahyaan melasti. Oke, bilang apa? Makasih. Makasih. Dan pada akhirnya saya tidak bisa mengejar pelinggih yang pertama. Dan inilah yang terjadi ketika saya sampai di Pura Penyusuan. Sedikit merinding bulu saya tadi. Dan ketika pelinggih itu sampai di Pura Penyusuan, itu disambut oleh para pemangku dan juga ada tari-tarian. Katanya ada lagi 3 syarat yang belum sampai, benar nggak? Ya, benar. 12.25 ya. Dan kul-kul berbunyi lagi. Ada yang datang. Lagi tersisa peserta lagi 2. Saya bertemu salah satu YouTuber Beleleng setia Damai Channel. Jangan lupa subscribe juga ya. Dan inilah dagangan yang ada di sekitar Pura Penyusuan, ada di dalam maupun di luar. Yummy. Jadi jagang bakso, abot pengetis oh. Bangkengken bin. Gratis. Hah? Gratis? Tekan nih. Besok wali ke Segara Bungkulan. Wali ke Ketemu lagi nih. Iya. France. 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 Where's that? France? Okay. So what do you think when you see this ceremony? I'm sorry, I don't speak English very well. Yeah, no problem. Le hasard. Luisa? Le hasard. Okay. We stop Huh? because it's a ceremony. Yeah, this is Balinese ceremony. Beautiful, many colors. Jadi ibu ini kerauhan ketika syarat yang terakhir itu datang. Nah ternyata itu rangdenya harus dibawa dulu ke pesisir pantai untuk melakukan yang namanya pembersihan. Dan setelah itu rangdenya ditaruh di paling ujung. ramanya yang ngomong itu ya. Sampai motor bulahan itu ditabrak. Ditabrak gara-gara nyalain lampu. Karena rauh. Nggak turun yang bawa motor. Oh gitu. Itu ditabrak. Udah lah.
Dia makan. Akhirnya yang aneh ngomong-ngomong itu makan obat sampai mati. Karena ketakutan ya. Itu tahun berapa itu kejadian? Tahun Nggak enak. Tahun 70-an. Terus 70-an. Sebelum persembahyangan dimulai, itu ada yang namanya Nunas Tirta di Pura Penyusuan, tepatnya itu di Pura Puncak. Nah, ketika tirtanya itu dibawa ke tempat lokasi upacara, itu ada yang namanya sambutan tari-tarian, yaitu tarian pendek dan juga tari baris. Itu dipimpin oleh Ide Resi Agung dari Desa Bungkulan dan dibantu oleh para pemangku. Persembahyangan pun selesai dan pada akhirnya kita semua balik lagi ke Segara dan inilah yang terjadi. Bener nggak? Bener ya? Lanjut. Yang merah itu rauh dah, itu lari dah. Lari ya, betul banget. Ini udah ngejar itu. Ya, asli. Nah, barongnya naik mobil dia. Nah, tadi yang saya lihat itu merahnya cepet banget, bro. Sumpah, cepet banget. Masalahnya sekarang adalah apakah aku bisa mengejarnya atau tidak. Ini sekegong yang sangat good life sekali ini. Masih semangat. Masih semangat. Aduh, kaki saya mau putus, bro. Aduh, larian, bro. Aduh, ini pemulaan yang menguras tenaga sekali. Dan yang saya perhatikan di sini untuk yang baju merahnya itu menggunakan cara estafet. Dimana kalau ada anggota yang merasa kelelahan, mereka akan diboncengi dan akan diturunkan di suatu titik yang sudah ditentukan. Dan setelah pelinggihnya tiba di titik itu, maka anggota yang merasa kelelahan akan diboncengi lagi dan menunggu di titik selanjutnya. Ini melis yang paling seru yang saya pernah ikutin ya. Ini bukannya oh. Inilah situasinya kalau di depan. Menurut saya pribadi ya, lebih enakan jalan di depan, nggak terasa. Soalnya kita maju bareng, pelan bareng. Depan ada depan. Kita udah sampai di Pura Kubu Tambahan ya. Dan di sini lumayan banyak orang yang menunggu. Mantap, men. Lepor. Dan di sini saya kehabisan kata-kata, bro. Bener capek banget. Aduh, pokoknya ini melis yang tercepat yang pernah saya ikutin. Jalannya cepet banget. Lain kali mungkin saya harus pakai motor listrik seperti bapak ini ya. Rayu. Dan akhirnya kita sampai di perbatasan Desa Bungkulan sama Kubu Tambahan. Di sini saya sebagai kameramen merasa senang banget soalnya hampir sampai. Dan untuk cuaca di hari itu mendung banget guys. Katanya di Sangsit itu ada hujan. Dan ketika kita sampai di depan Pasar Bungkulan, Di sini kita ketemu dua kubu yang berbeda. Yang satu itu dari Banjar, yang satu itu dari desa. Dan kita ketemu di Pasar Bungkulan. Membentar karena kita melakukan kurban suci yaitu kebu yang sudah disucikan dan kita panggil namanya jadi. Oke. Nanti kebunya ada di sana, nanti di belakang. Di belakang ya. Dan di sini saya kehilangan arah ya. Tadi menuju ke pertigaan ke arah utara atau ke barat. dan ini namanya Pandu. Dia adalah teman SMP ku. Jadi dia asli Bungkulan. Dia menunjukkan kepada saya di mana ada momen-momen penting ketika ada melasti di Bungkulan. Ayo semangat. Oke, di baliknya kita melewati jalan yang berbeda ya. Kita melewati yang namanya sawah-sawah. Halo guys, aku capek. Sekarang mau ke Segara Bungkulan. Ayo guys, ikutin kita guys. Ayo guys. Di antara posisi Radung Ramane Geni. Daripada Radung Ramane Geni sampun wau nyampe ring Sangsit. Jadi semua pelinggih itu sudah sampai di segara yang ada di Bungkulan kecuali pelinggih Ratu Manik Geni. Karena pelinggih Ratu Manik Geni itu masih berada di daerah Sangsit, persembahyangan pun dimulai.
Dan di sini anak kecil ini mencoba untuk mengambil binatang yang udah ditenggelamkan. Dan sekarang kita jam 7:05 menuju ke panti. Jangan sampai kaki biau ke bawah sensor. Biarin di sini aja ya kayak bawa teror. Itu tanam pemetali, sangat merosakan. Oke, dan sekarang kita hampir sampai di pertigaan Pekan Bungkulan ya. Pekan Bungkulan, gasken. Oke, gasken. Untuk jarak Segara yang ada di Bungkulan menuju ke Pura Panti itu memakan waktu sekitaran 20-25 menitan. Baru aja selesai habis di Pura Panti dan sekarang kita balik ke Pura Agung. Masih bersama di Bungkulan. Pleganyur, mantap. 2 atau 3 dan di depan saya itu juga ada pengegongan. Dan pada akhirnya semua pelinggih sampai di Pura Agung kecuali pelinggih Ratu Manik Geni. Setelah dikonfirmasi ternyata pelinggih Ratu Manik Geni itu masih berada di jalan raya. Dan ketika sampai di pertigaan yang ada di Bungkulan, pelinggih Ratu Manik Geni itu langsung ke Pura Bedenyu. Dan pada akhirnya persembahyangan bersama pun dilakukan. Jadi itu saja untuk video kali ini untuk melasti yang ada di Desa Bungkulan. Oke semuanya, jangan lupa subscribe dan komen di YouTube-nya Upa.